dia menikahi seorang perempuan Yahudi bernama Sofia. Walaupun Maria Islam, Sirin Islam, tapi Nabi punya keluarga dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani. Hanya dengan 90 kilogram gandum Nabi menggadaikan baju besinya, padahal menantunya orang kaya, Utsman bin Affan. Padahal ada konglomerat, Abdurrahman bin Auf. Begitu Nabi menghormati. Ada orang tua, ada pendeta, ada ibu menyusui, ada anak menyusu, ada pohon kurma. Jangan ganggu orang yang bukan menjadi objek perang. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan, suatu malam dia bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat dia memangku bulan. Lalu kemudian besok pagi dia bercerita kepada ayahnya, "Ayah, aku malam tadi bermimpi." "Apa mimpimu, nak?" "Dalam mimpiku aku melihat aku sedang memangku bulan." Lalu ayahnya langsung menempeleng anak perempuan itu, darah keluar dari mulutnya. Kenapa? Karena makna memangku bulan artinya dia akan dekat dengan yang kita selalu sebut dengan bulan purnama. Kalau dia datang selalu kita sambut dengan Tola'al Badru Alaina. Artinya bahwa dia akan menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Perempuan itu bernama Sofia. Nama ayahnya yang menempeleng itu namanya Huyai. Huyai itu punya ayah namanya Akhtab. Sofia binti Huyai bin Akhtab, seorang Yahudi, menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Nabi Muhammad punya mertua seorang Yahudi yang dikatakan pembunuh nabi-nabi, yang selalu dikatakan sebagai manusia terlaknat, tapi Nabi tetap menjalin hubungan. Dia menikahi seorang perempuan Yahudi bernama Sofia binti Huyai bin Akhtab. Poin yang pertama, bahwa ada keluarga Nabi Yahudi, paling tidak mertuanya Yahudi, berarti dia punya ipar Yahudi. Yang kedua, Nabi berkirim surat. Nabi sebagai seorang kepala negara, surat itu dibawa oleh seorang sahabat bernama Hatib bin Abi Balta'ah, menyeberangi Laut Merah sampai ke tepi pantai. Didirikan kota itu oleh Alexander the Great. Kota itu bernama Alexandria. Dulu orang kalau membuat nama kota sesuai dengan namanya, makanya ada nama yang didirikan oleh Konstantinopel. Kota itu didirikan oleh Kaisar Konstantin. Lalu kemudian Alexander the Great mendirikan kota Alexandria. Jadi andai saya hidup waktu itu, berarti ada kota bernama Somalia.
Lalu kemudian surat itu pun diberikan kepada seorang penguasa Kristen Ortodok Koptik di Mesir, namanya Jerjis, panggilannya Muqawqis. Surat itu dibaca oleh Jerjis alias Muqawqis, hatinya lembut, lalu dia simpan surat itu di dalam kotak yang terbuat dari kayu. Dia beri minyak wangi, dia cium, dan dia balas surat itu. Dia kirimkan dua perempuan. Perempuan yang pertama bernama, seorang perempuan dikirimkan kepada Nabi SAW. Perempuan itu bernama Maria. Dari Maria itulah lahir seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu bernama Ibrahim, meninggal umur 18 bulan. Maria punya adik perempuan namanya Sirin. Sirin itu diberikan kepada sahabat Nabi, namanya Hasan bin Sabit. Apa artinya? Nabi punya keluarga dari kalangan Kristen Ortodok Koptik. Yahudi ada, Kristen ada. Walaupun Maria Islam, Sirin Islam, tapi Nabi punya keluarga dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani. Poin yang ketiga, kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah selalu pakai poin? Poin 1, poin 2, poin 3. Itu memang kebiasaan saya dari dulu. Saya ketika kuliah selalu meringkas. Buku-buku yang tebal-tebal itu saya buat ringkasan kecil-kecil, sehingga kalau ujian saya tidak baca buku lagi, saya bawa ringkasan. Makanya kalau kawan-kawan nanya, "Mat, kok nggak baca buku?" Sudah di sini semua. Padahal ada ringkasannya, ada sisi. Makanya saya kemana-mana bawa ringkasan, saya baca, dan kawan-kawan minjam. "Mat, boleh pinjam ringkasannya?" Boleh. Pas dia tengok, tak jadi, karena tulisannya kecil-kecil. Itu kebiasaan saya. Jadi kalau adik-adik melihat saya tausiah tabligh akbar sebagai poin 1, 2, 3, itu memang kebiasaan. Yang kedua, mengajarkan jamaah supaya selalu membuat poin-poin. Yang ketiga, untuk memudahkan intel buat laporan, supaya jangan sampai salah lapor. Berikutnya poin yang saya ingat, cuma ngetes saja. Poin yang ketiga, Nabi SAW sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Di kota Madinah itu ada namanya Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Lalu kemudian Nabi SAW tidak membawa pedang panjang lalu mengatakan orang Yahudi halal kepalanya dipancung bunuh. Tidak. Nabi membuat apa yang disebut dengan muahadah, perjanjian. Itulah yang disebut, dikenal dengan nama populer Piagam Madinah. Poinnya ada 12. Adik-adik yang mau melihat 12 poin itu bisa beli buku judulnya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Tapi biasanya adik-adik tak mau beli buku, fotokopi.
zaman saya dulu. Kalau sekarang tinggal save PDF, share. Sudah di-share? Sudah. Udah baca? Belum. Buku itu ditulis oleh seorang India. Diadakan musabaqah, bukan tilawatil Quran. Lomba menulis sejarah Nabi Muhammad SAW. Orang Mesir kalah, orang Makkah kalah. Yang menang orang India, namanya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Judul bukunya Ar-Rahiq Al-Maktum. Bisa dilihat dalam buku itu 12 pasal. Orang Islam dengan orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar, punya tanggung jawab yang sama menjaga kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau datang orang Arab, orang Quraisy, sesuku dengan Nabi, keluarga Nabi dari Makkah, maka orang Yahudi yang tidak Islam wajib punya kewajiban yang sama dengan orang Islam menjaga kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu yang dikenal sekarang dengan istilah rekonsiliasi nasional. Poin yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia, baju besinya hilang. Dicari-cari kemana baju besi Nabi. Wadir'uhu marhunatun inda Yahudiyin. Ternyata baju besinya dipegang seorang Yahudi. Lalu Yahudi itu pun ditanya, "Hai Yahudi, dari mana kamu dapat baju besi Nabi?" Orang Yahudi itu menjawab, "Nabi kalian meminjam gandum salasuna sa'an, 30 sa'. Satu sa' itu 4 mud. Satu mud itu 7 on setengah. Berarti 4 mud 3 kilo. 3 kilo kali 9, 30 sa' berarti 90 kilogram. Hanya dengan 90 kilogram gandum Nabi menggadaikan baju besinya. Padahal menantunya orang kaya, Utsman bin Affan. Padahal ada konglomerat Abdurrahman bin Auf. Ada konglomerat dari kota Madinah. Namanya luar biasa. Tapi begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin meminjam, dia lebih mau menggadaikan baju besinya. Menurut ahli sejarah, kenapa Nabi menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi? Nabi ingin mengajarkan umat ini, jangan putuskan hubunganmu dalam masalah ekonomi, keuangan, muamalah kepada orang Yahudi, karena disitulah ada peran dakwah. Jadi hari ini kita berjual beli, bertransaksi bersama orang berbeda agama, sudah diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kelima, Nabi mengirim pasukan. Apa kata Nabi pada pidatonya? Satajiduna rijalan fis sawami. Nanti kalian akan bertemu dengan pendeta-pendeta di gereja. La ta'ridu lahum, jangan ganggu pendeta. La taqtulu sabiyan murdi'a, jangan bunuh anak kecil yang sedang menyusui.
wala syaikhan fania, jangan bunuh orang tua renta, la tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah, la taqiranna nakhlan, jangan cabut pohon korma. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang tidak bisa melihat saya secara jelas, ternyata di belakang ada yang lebih besar. Jangan cabut pohon korma, jangan hancurkan rumah. Aturan perang untuk tidak boleh membunuh wartawan dan medis itu baru ada setelah perjanjian United Nations PBB di Jenewa abad 20. Sebelum itu orang primitif kalau berperang hancurkan rumahnya, ratakan dengan tanah, bakar kebunnya, larikan anak gadisnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil ukhuwah, dalam bingkai wawasan kebangsaan. Begitu Nabi menghormati. Ada orang tua, ada pendeta, ada ibu menyusui, ada anak menyusu, ada pohon kurma, karena makanan pokok mereka ketika itu kurma. Maka tidak boleh menghancurkan. Jangan ganggu orang yang bukan menjadi objek. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.